Otak manusia, sering disebut sebagai organ yang paling rumit yang diketahui oleh manusia, merupakan bukti dari keajaiban alam, dan bagi banyak orang merupakan karya Tuhan yang luar biasa. Jaringan neuron yang rumit ini tidak hanya sebagai pemroses pasif, ia adalah entitas dinamis yang terus berkembang di sepanjang hidup kita. Neuroplastisitas, atau kemampuan otak untuk menyusun ulang dirinya sendiri dengan membentuk koneksi saraf baru, menentang keyakinan yang pernah dipegang bahwa otak bersifat statis setelah masa anak-anak. Kelenturan ini mengisyaratkan sebuah rahmat yang inheren mirip dengan belas kasih tanpa batas yang kita hubungkan dengan alam semesta, yang memungkinkan kesempatan kedua, pertumbuhan, dan penebusan. Sepanjang sejarah, banyak yang melihat otak sebagai tempat kedudukan jiwa, titik hubungan antara eksistensi kita dan yang ilahi. Mengingat sifatnya yang dinamis, mungkinkah jalur evolusi otak untuk selalu berkembang ini berfungsi sebagai saluran bagi pesan-pesan alam semesta? Jika Tuhan, dengan kebijaksanaannya yang tak terbatas, menciptakan manusia menurut gambarnya, maka kapasitas otak untuk berubah dan tumbuh, mungkin merupakan pantulan dari sifat dinamis Tuhan sendiri. Ketika pengalaman-pengalaman kita membentuk dan mengatur ulang otak kita, mungkinkah kita juga sedang menyelaraskan diri kita lebih dekat dengan frekuensi Tuhan, menerima hikmat dan petunjuk melalui tarian saraf yang ilahi ini? Kitab suci kuno seperti Weda, Taurat, dan Quran sangat selaras dengan tema metamorfosis, pembaharuan, dan pencarian kebijaksanaan yang tanpa henti. Kemampuan otak manusia untuk beradaptasi, mereformasi, dan belajar, tampak selaras dengan prinsip-prinsip spiritual tersebut. Jika otak dapat membentuk jalur baru, belajar dari pengalaman, dan bahkan menyembuhkan trauma, maka sudah pasti mungkin bahwa organ yang sama ini dirancang untuk menerima dan memahami komunikasi ilahi. Seperti halnya radio, penyetelan yang tepat dapat menghasilkan penerimaan yang jelas. Demikian pula, pikiran yang terstimulasi dengan baik, dibantu oleh neuroplastisitas, mungkin menjadi penerima yang sempurna untuk siaran dari Tuhan. Aspek lain yang menarik adalah bagaimana pilihan dan lingkungan kita mempengaruhi otak kita. Sama seperti kita dinasihati secara spiritual untuk mencari teman yang baik, dan menghindari pengaruh yang merugikan, otak kita berkembang atau meredup berdasarkan lingkungan dan keputusan kita. Dalam istilah agama, mencari kebijaksanaan, merangkul kesabaran, dan memupuk cinta kasih dapat menjadi jalan menuju Tuhan. Secara ilmu saraf, upaya-upaya positif ini dapat membentuk otak lebih lanjut, memperkuat gagasan bahwa perjalanan kita menuju kesalehan bersifat spiritual dan intelektual. Ketika kita dengan sadar membuat pilihan yang memelihara pikiran kita, hubungan dengan yang ilahi mungkin menjadi lebih jelas, terwujud dalam bentuk wawasan, intuisi, atau tujuan yang lebih dalam. Sepanjang sejarah, kata-kata telah membawa pengaruh yang tak tertandingi, menjadi saksi bagi penciptaan dunia, naik turunnya peradaban, dan membentuk takdir individual. Kata-kata, yang intrinsik terkait dengan emosi, memiliki potensi untuk menyembuhkan atau menyakiti, meninggikan atau merendahkan, menghubungkan atau menjauhkan. Pentingnya kata-kata ini tidak hanya dalam hubungan manusia, tetapi juga dalam ranah spiritual, di mana mereka memainkan peran yang tak terpisahkan dalam memfasilitasi hubungan kita dengan yang ilahi. Hubungan suci antara kata-kata dan Tuhan jelas terlihat dalam berbagai tradisi kepercayaan, menyoroti esensi ilahi dari ekspresi yang diucapkan dan yang tidak diucapkan. Kedalaman emosional yang dibawa oleh kata-kata membentuk jalur saraf kita, memperkuat hubungan yang dalam antara bahasa, perasaan, dan arsitektur otak kita. Ketika kata-kata diucapkan dengan cinta, kebaikan, dan pengertian, mereka dapat membuka jalur terang, membuka hati dan pikiran kita pada resonansi ilahi. Sebaliknya, kata-kata yang mengandung kebencian atau penghinaan, mungkin memperkeruh persepsi kita, dan menghambat pertumbuhan spiritual kita. Oleh karena itu, pilihan yang kita buat dalam kata-kata,
baik terhadap orang lain maupun diri kita sendiri, memainkan peran penting dalam menentukan kejelasan penerimaan ilahi kita. Dengan memilih kata-kata yang diwarnai oleh kepositifan dan anugerah, kita menyiapkan panggung untuk persekutuan yang lebih dalam dengan Tuhan, beresonansi dengan frekuensi cinta, kasih sayang, dan pengertian. Namun, hubungan ini tidak hanya terbatas pada ekspresi verbal. Otak emosional kita, sistem limbik, selalu berfluktuasi, dipengaruhi oleh dunia di sekitar kita. Emosi-emosi ini, entah baik yang cepat berlalu maupun yang bertahan lama, secara mendalam mempengaruhi penerimaan spiritual kita. Hubungan antara keadaan emosional kita dan ikatan kita dengan Tuhan sangat rumit. Hati yang dipenuhi dengan rasa sakit atau kemarahan, mungkin kesulitan menemukan kedamaian dalam komunikasi ilahi. Sementara hati yang damai, terlepas dari keadaan eksternal, dapat lebih mudah mendengarkan bisikan Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita untuk menerima pesan Tuhan dengan mengelola gejolak emosi kita, menenangkan badai di dalam diri. Lebih dari itu, kata-kata dan emosi kita saling terkait, masing-masing saling mempengaruhi. Sebagaimana kitab suci kuno menyoroti bahaya ucapan yang tidak terkendali, ilmu saraf modern juga menunjukkan pengaruh kata-kata terhadap kesejahteraan emosional kita. Saat merasa tergoda untuk meluapkan emosi, penting untuk ingat bahwa dampak dari kata-kata tersebut tidak hanya dirasakan oleh penerima, tapi juga oleh si pembicara. Pada saat-saat seperti itu, mencari petunjuk ilahi dapat memberikan kejelasan dan pengendalian yang diperlukan untuk menghadapi situasi tersebut. Kemampuan beradaptasi bawaan dari otak manusia, yang sering disebut neuroplastisitas, menunjukkan potensi luar biasa untuk pertumbuhan dan perubahan sepanjang hidup. Kemampuan beradaptasi ini menandakan tidak hanya kapasitas kita untuk berkembang dan belajar, tetapi juga rancangan ilahi yang mendasari eksistensi kita. Di persimpangan antara iman dan ilmu saraf, kita bisa mengidentifikasi rencana ilahi yang membimbing perjalanan kita menuju pemahaman spiritual, pertumbuhan kognitif, dan akhirnya hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Inti dari perjalanan ini adalah hukum sebab dan akibat, sebuah prinsip yang melampaui ranah fisik, dan bergema dalam pengalaman spiritual kita. Hukum yang tak lekang oleh waktu ini, yang tersemat dalam berbagai ajaran agama, menyiratkan bahwa setiap tindakan, pikiran, atau emosi, selalu menghasilkan reaksi yang konsekuen. Pada tingkat neurologis, tindakan, pikiran, dan perasaan kita membentuk jalur saraf, menguatkan pola-pola atau memperkenalkan pola yang baru. Secara spiritual, hukum ini menjadi pengingat akan tanggung jawab ilahi yang tertanam dalam eksistensi kita. Ketika kita menanam benih-benih kebaikan, kasih sayang, dan cinta, tidak hanya akan menyuburkan jiwa kita, tetapi juga mengundang berkat dan petunjuk Tuhan ke dalam kehidupan kita. Hukum adaptasi lebih lanjut menekankan kemampuan otak untuk berubah sebagai respon terhadap pengalaman. Dua peribahasa kuno dengan tepat menangkap esensi ini. Siapa bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijaksana, dan jangan berteman dengan orang yang cepat marah, jangan bergaul dengan orang yang mudah marah. Peribahasa ini mencerminkan kebenaran neurologis bahwa paparan yang konsisten terhadap rangsangan atau lingkungan tertentu dapat mengubah otak kita, mempengaruhi persepsi, emosi, dan perilaku kita. Dari sudut pandang ilahi, petunjuk Tuhan, seperti yang tercakup dalam peribahasa ini, mendorong kita untuk mengelilingi diri dengan pengaruh yang positif, sehingga memfasilitasi pertumbuhan spiritual dan evolusi kita. Terhubung erat adalah hukum pilihan, menegaskan kekuatan bawaan kita untuk mengarahkan takdir kita. Setiap keputusan, baik sadar maupun tidak sadar, membentuk jalur saraf kita, dan juga jalan hidup kita. Namun, dimensi spiritual dari hukum ini sangat mendalam. Tuhan memberi kita kebebasan memilih, memberdayakan kita untuk membuat pilihan yang menyelaraskan kita dengan tujuan ilahi, atau menjauhkan kita dengan tujuan ilahi. Dengan setiap pilihan, ada kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan,
merangkul jalan-jalan yang resonan dengan ajarannya. Atau menyimpang, yang seringkali disebabkan karena tergoda oleh kesenangan sesaat. Mengenali pemberian ilahi ini, dan menggunakannya secara bijaksana, memungkinkan keberadaan yang lebih kaya dan penuh makna spiritual. Kapasitas otak manusia untuk tumbuh tidak berhenti pada jalurnya saja, itu mencakup pertumbuhan dendritik, dan bahkan lahirnya sel-sel otak baru. Keajaiban otak semacam itu sejalan dengan perjalanan spiritual, di mana pembelajaran dan peningkatan diri yang terus-menerus, meningkatkan pemahaman kita tentang Tuhan. Menambah pengetahuan, baik itu dari kitab suci atau akademis, menjadi bukti dari keinginan kita untuk mengeksplorasi misteri-misteri ilahi yang melingkupi eksistensi kita. Konsep neurogenesis, atau kelahiran neuron baru, juga mendapatkan resonansi spiritual. Sama seperti otak yang memiliki potensi untuk pembaharuan dan pertumbuhan, jiwa juga bisa mengalami pembaharuan. Belas kasih dan pengampunan Tuhan menawarkan kesempatan penebusan, memungkinkan kita untuk melepaskan beban masa lalu dan memulai hidup baru. Anugerah ilahi ini, dipadukan dengan kemampuan otak kita untuk beradaptasi, menyoroti kemungkinan tanpa batas untuk pertumbuhan pribadi dan spiritual. Namun, pertumbuhan ini bukanlah tanpa tantangan. Otak dan jiwa, keduanya rentan terhadap pengaruh eksternal, memerlukan usaha sadar untuk menavigasi godaan dan gangguan. Di sini, hukum pengalihan memberikan wawasan. Teori ini mengemukakan bahwa ketika aspirasi tertentu tampaknya tidak tercapai, otak dapat mengalihkan fokusnya ke upaya lain. Secara spiritual, hukum ini berfungsi sebagai pengingat bahwa, bahkan ketika dihadapkan dengan pintu yang tertutup, Tuhan seringkali akan membuka pintu lainnya. Ketika satu jalan tampak terhalangi, petunjuk ilahi dapat menerangi jalan-jalan alternatif, yang masing-masing menawarkan pelajaran dan prospek pertumbuhan yang unik. Selanjutnya, kita ke dalam konsep kejutan dalam perkembangan otak, pengalaman intens yang merangsang pertumbuhan, mencerminkan cobaan-cobaan yang menyempurnakan jiwa kita. Sama seperti puasa, pelatihan fisik yang intens, dan perubahan suhu yang tiba-tiba, bisa mengejutkan otak untuk pertumbuhan. Tantangan hidup, yang ditetapkan atau diizinkan oleh Tuhan, bisa menjadi alat untuk memurnikan iman, ketahanan, dan karakter kita. Keterkaitan antara hukum-hukum ini, hukum sebab dan akibat, hukum adaptasi, hukum pilihan, dan hukum pengalihan, memberikan gambaran holistik dari pengalaman manusia, baik neurologis maupun spiritual. Otak, dengan jalurnya yang rumit, dan kemampuan adaptasinya yang menakjubkan, merupakan bukti dari rancangan Tuhan yang luar biasa. Sementara itu, hukum-hukum ilahi yang mengatur eksistensi kita, menawarkan peta jalan yang membimbing kita menuju kebangkitan spiritual. Dalam pikiran manusia yang luas, kemungkinan komunikasi ilahi sangatlah besar dan sangat memungkinkan. Dengan memahami mekanisme otak, kemampuan beradaptasi, dan kekuatan kata-kata dan emosi, seseorang mungkin menemukan jalan untuk memecahkan pesan-pesan ilahi ini. Kompleksitas dan keajaiban otak, yang terpilih dengan wawasan spiritual, melukiskan gambaran alam semesta di mana sains dan iman tidak bertentangan, tetapi menari dalam tarian yang harmonis, masing-masing saling memperkaya. Entah itu melalui pemahaman baru yang kebetulan, kata-kata yang diucapkan pada waktu yang tepat, atau bahkan keheningan di tengah kekacauan, di sana mungkin Tuhan selalu berbicara. Kuncinya terletak dalam menyesuaikan pikiran dan jiwa kita untuk mendengarkan. Sekian untuk video kali ini, semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Terima kasih sudah menonton.